Sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu perbandingan. Misalnya, ya. Kelas 6 ini SD Cibinong memiliki 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Tentukan A. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi kita diminta menentukan perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pertama, kita harus tahu siswa laki-laki itu ada berapa banyak? Ada 20 siswa. Kemudian siswa perempuan ada berapa banyak? 12 siswa. Berarti ketika kita diminta membandingkan siswa laki-laki dan siswa perempuan, itu bisa kita tuliskan 20 per 12. Kenapa? Yang pertama, perhatikan, yang diminta adalah laki-laki dan perempuan. Yang ditulis pertama kali adalah laki-laki, yaitu 20. Kemudian yang perempuan setelahnya, yaitu 12. Kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan 20 per 12. Yang di atas 20 itu yang pertama disebutkan, yaitu laki-laki. Dan yang di bawah itu perempuan, yang terakhir disebutkan, 12 ya. Nah, 20 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, jadinya 5 per 3, sama-sama dibagi 4. Jadi kalau ditanya perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 5 per 3. Atau 20 per 12 juga bisa, tapi biasanya disederhanakan. Nah, penulisannya selain dalam bentuk pecahan, bisa juga kita tuliskan ke samping. Seperti ini bentuknya. 20 per 12 itu sama dengan 20 dibanding 12. Jadi titik 2 yang seperti tanda bagi ini bacanya adalah 20 banding 12. Kita sederhanakan juga bisa jadi 5 banding 3. Oke ya, itu soal yang pertama. Yang kedua, jika diminta perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki, ini sama aja. Tinggal lihat siapa yang pertama disebutkan, yaitu perempuan. Lalu laki-laki. Berarti 12 per 20, atau kalau disederhanakan jadi 3 per 5. Atau kalau kita buat bentuk ke samping, itu 12 banding 20. Atau disederhanakan juga jadi 3 banding 5. Ya, perhatikan jumlahnya, perhatikan urutan yang diminta untuk dibandingkan. Oke, misalnya yang C ini. Kita diminta untuk menentukan perbandingan siswa laki-laki dengan seluruh siswa. Ya. Di sini seluruh siswa. Pertama laki-laki, kemudian seluruh siswa yang disebutkan. Nah, laki-laki itu ada 20. Sedangkan seluruh siswa berarti jumlah siswa laki-laki ditambah dengan jumlah siswa perempuan. 20 tambah 12 sama dengan 32. Ya kan? Berarti 20 per 32 perbandingannya. Atau kalau disederhanakan sama-sama bagi 4 jadi 5 per 8. Atau kalau kita tulis dalam bentuk perbandingan itu jadinya 20 banding 32. Dan jika disederhanakan jadi 5 banding 8. Cukup mudah ya. Jadi kalian perhatikan aja jumlahnya. Perhatikan siapa yang diminta untuk dibandingkan. Dan lihat siapa yang duluan dituliskan. Dan siapa yang terakhir dituliskan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Bentuk-bentuknya seperti apa ada banyak. Kita akan coba bahas beberapa. Yang pertama, tipe 1 nih. Diketahui pada soal itu salah satu nilainya. Jadi ada salah satu yang memiliki nilai diketahui dan ditanyakan nilai lainnya. Ya. Contoh soalnya begini. Perbandingan umur Ahmad dan Qasim adalah 3 banding 5. Jika diketahui umur Ahmad saat ini 18 tahun, maka umur Qasim saat ini adalah, nah pada soal selain diketahui nilai perbandingannya, diketahui salah satu anak umurnya 18 tahun. Di sini yang diketahui adalah umur Ahmad. Ya, umur Ahmad diketahui dan umur anak lain ditanyakan. Nah, kita punya rumus umum. Rumus umum ini berarti rumus yang bisa digunakan untuk soal-soal bentuk lainnya. Perhatikan cara penggunaannya. Rumusnya adalah nilai yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali nilai diketahui. Ya. Ingat rumus ini dan hafalkan dan pahami cara menggunakannya. Nah, misalnya di sini yang ditanya, nilai ditanya adalah umur Qasim. Itu sama dengan, lihat dulu di sini. Di perbandingan itu kan disebutkan Ahmad dan Qasim, berarti Ahmad duluan. Berarti Ahmad bernilai 3 perbandingannya, lalu Qasim bernilai 5 perbandingannya. Jadi angka perbandingan Ahmad itu 3, sedangkan angka perbandingan Qasim itu 5. Nah, jika kita gunakan rumus ini, maka umur Qasim sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali umur Ahmad. Ya kan? Karena nilai diketahui di soal adalah umur si Ahmad. Nah, perbandingan yang ditanya milik Qasim, yaitu 5. Lihat yang diwarnai, Qasim adalah 5 nilainya. Sedangkan perbandingan yang diketahui adalah punya Ahmad, yaitu 3. Berarti
Kita dapatkan umur Qasim sama dengan 5/3 dikali umur Ahmad. Kita tinggal masukkan nilai umur Ahmad tadi, yaitu 18 tahun. Nah, di sini tinggal kita kalikan. Umur Qasim sama dengan 5 dikali 18 tahun per 3. 5 kali 18 itu 90 tahun, per 3 artinya dibagi 3. Maka umur Qasim sama dengan 90 tahun dibagi 3, yaitu 30 tahun. Sekarang, tipe yang kedua. Diketahui selisih nilai. Jadi ada selisih nilai, kemudian ditanyakan salah satunya. Langsung aja lihat contohnya ya. Perbandingan gaji ayah dan paman adalah 3/5. Jadi ada perbandingan gaji ayah dan paman. 3/5. Kemudian, jika selisih gaji mereka Rp2.500.000, maka besarnya gaji paman adalah, nah, pada soal, selain diketahui perbandingannya, diketahui juga selisih gajinya. Kemudian ditanya salah satunya, gaji salah satunya. Dalam hal ini gaji paman yang ditanyakan. Kita gunakan rumus yang sama, masih rumus umum ya. Nilai ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui kali nilai diketahui. Nilai ditanya. Yang ditanya adalah gaji paman, ya kan? Kemudian lihat angka perbandingan ayah itu 3. Kenapa? Karena ayah duluan disebutkan ya. Lalu paman itu 5. Karena paman belakangan disebutkan. Berarti yang perbandingan ditanya adalah gaji paman. Berarti paman adalah 5. Lalu diketahui nilai selisihnya. Ya kan? Selisihnya kenapa 2? Karena selisih 5 dan 3, ya kan? Ingat ya. Di soal itu perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih. Karena diketahui selisih, maka angka perbandingan ini kita cari selisihnya. Selisih angka 3 dan angka 5. Bedanya berapa kan gitu. Selisih itu bedanya berapa ya jumlahnya. Nah, bedanya atau selisihnya ada 2. Maka dapat 5/2. Dikali nilai yang diketahui. Nilai diketahui tadi adalah selisih gaji mereka. Yaitu Rp2.500.000. Tinggal kita kalikan. 5 dikali Rp2.500.000 per 2. Ini sama dengan Rp12.500.000 dibagi 2. Maka gaji paman kita dapatkan hasil baginya sama dengan Rp6.250.000. Oke, ini tipe yang kedua. Sekarang tipe yang ketiga. Diketahui jumlah nilainya, kemudian ditanyakan nilai salah satunya. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Jumlah kelereng kakak dan adik adalah 225 butir. Jika perbandingan kelereng kakak dan adik adalah 9/6, maka banyaknya kelereng adik adalah, kita masih akan menggunakan rumus yang sama. Ya. Nilai ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui kali nilai diketahui. Kita akan masukkan satu persatu nilainya. Pertama yang ditanya. Nilai yang ditanya adalah banyak kelereng adik. Maka yang ditanya adalah kelereng adik. Lalu kita lihat perbandingan kakak dan adik. Kakak itu angka perbandingannya 9, kemudian adik angkanya 6. Ya, kenapa kakak 9? Karena kakak lebih dahulu ditulis. Dan angka 9 itu di depan. Lalu adik itu di belakang, angka 6 itu di belakang. Maka yang ditanya itu kan adik. Kita letakkan angka 6 di sini karena perbandingan yang ditanya. Kemudian pada soal yang diketahui adalah jumlah kelereng kakak dan adik. Nah, karena jumlah kelereng yang diketahui, maka angka perbandingannya kita jumlahkan, ya. Jadi ketika yang diketahui jumlahnya, angka perbandingan yang diketahui adalah jumlahnya kan? Kita jumlahkan angka ininya perbandingannya ya. 9 tambah 6 yaitu 15. Nah, kemudian nilai yang diketahui adalah nilai jumlah kelereng tadi. Kan katanya jumlah kelereng kakak dan adik adalah 225 butir. Jadi kita dapatkan kelereng adik sama dengan 6/15 kali 225 butir. Kita tinggal hitung 6 dikali 225 dibagi 15. Nah, ini sama dengan 1350 butir dibagi 15 ya. 6 kali 225 adalah 1350. Maka kelereng adik 1350 per 15 itu sama dengan dibagi ya. 1350 dibagi 15 itu sama dengan 90 butir. Oke. Sekarang tipe yang keempat, diketahui jumlah nilainya, kemudian ditanyakan selisih nilainya. Nah, diketahui jumlahnya, tapi yang ditanyakan selisihnya ya. Kalau sebelumnya yang ditanyakan salah satunya. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, jumlah berat badan Said dan Dias adalah 56 kg.
56 kg. Itu jumlahnya ya. Jika perbandingan berat badan keduanya adalah 3:4, maka selisih berat badan keduanya adalah, adalahnya kebanyakan tuh. Masih menggunakan rumus yang sama, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus ini. Pertama, nilai yang ditanya. Yang ditanya adalah selisih berat badan keduanya. Maka kita lihat dulu angka perbandingannya, yaitu 3 dengan 4. Selisih 3 dengan 4 adalah 1. Oke ya. Tahu kenapa 1? Karena yang ditanyakan adalah selisihnya. Dan diketahui angka perbandingan itu 3 dan 4. Berarti selisih 3 dan 4 itu adalah 1. Kemudian yang diketahui adalah jumlah berat badan Said dan Dias. Diketahui jumlahnya. Karena yang diketahui jumlahnya, maka angka perbandingannya kita jumlahkan 3 dengan 4. 3 ditambah 4 adalah 7. Lalu kita masukkan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah jumlah beratnya, yaitu 56 kg. Nah, tinggal kita hitung. 1/7 kali 56 kg itu menjadi 1 kali 56 kg dibagi 7. Ini sama dengan 56 kg per 7. Maka selisih berat badan keduanya adalah 8 kg. Selain bentuk-bentuk soal yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya masih ada bentuk-bentuk lain ya, tipe-tipe lainnya. Paling enggak, misalnya diketahui selisih nilainya, kemudian ditanya nilai salah satunya. Jadi yang diketahui selisihnya, yang ditanya salah satu nilainya. Kemudian ada juga yang soal diketahui nilai salah satunya, kemudian ditanyakan jumlah nilai seluruhnya. Dan juga ada soal di mana diketahui nilai salah satunya, yang ditanya adalah nilai selisihnya. Tapi apapun bentuk soalnya, itu menggunakan rumus yang tadi kita gunakan selalu ya. Dimana kita harus cari tahu dulu apa yang ditanya, kemudian apa yang diketahui. Nah, dari situ kita bisa menghitung angka perbandingannya. Apakah kita menggunakan angka perbandingannya dengan menjumlahkan? Apakah angka perbandingannya dicari selisihnya? Atau kita cukup menggunakan salah satunya? Ya. Jadi kalian harus fokus pada yang ditanya maupun yang diketahui. Dan lihat apakah selisih, apakah jumlah, ataukah tidak perlu menggunakan selisih atau jumlah, hanya menggunakan salah satunya. Ya. Kalau masih bingung, kalian bisa putar lagi videonya dan coba pahami ya. Karena sebenarnya caranya nggak jauh berbeda dengan soal-soal yang ada ya. Satu soal dengan soal yang lain itu tidak jauh berbeda caranya. Oke, kita cukupkan ya. Semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk memahaminya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.